Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap dalam kondisi yang sehat ya. Kembali lagi dengan Bapak Paroni Siombing, Pak Jos. Hari ini kita akan kembali membahas salah satu materi di PJOK. Materi apa yang akan kita bahas yaitu materi dari bab 1, yaitu permainan bola besar. Permainan bola besar apa yang akan kita pelajari? Nah, ini dia permainan sepak bola. Ya, walaupun Bapak buat street futsal karena biasanya di sekolah kita ada ekskul futsal. Oke, dengan Bapak Paroni Siombing. Kita mulai pembahasan materi kita permainan sepak bola. Bapak harap kamu bisa mendengarkannya dengan baik ya. Lalu bisa kamu persiapkan buku tulis ataupun buku paketmu di sampingmu. Oke, kita mulai di permainan sepak bola kita. Oke, kita mulai dari tim sepak bola Bapak ya. Lalu kita lanjut. Ya, di sini yang akan kita bahas mulai dari kompetensi dasar di permainan bola besar. Ya, harus kamu pahami kompetensi dasar di dalam permainan bola besar itu ada 31 dan kompetensi dasar 41. Di mana kompetensi dasar 31 memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana ataupun tradisional. Kompetensi dasar 41 mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana ataupun tradisional. Oke, paham ya? Kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Apakah tujuan kita belajar permainan sepak bola ini ya? Yaitu kamu mampu memahami dan mempraktekkan gerak spesifik permainan sepak bola dengan baik. Mampu memahami dan mempraktekkan gerak spesifik permainan sepak bola dengan baik. Apakah gerak-gerak spesifik permainan sepak bola yang harus kamu pahami dan kamu praktekkan? Oke, akan kita bahas. Sebelum ke sana ada tujuan permainan ya. Tujuan permainan dari permainan sepak bola ini adalah untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan menjaga gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. Jelas ya, kita berusaha memasukkan bola ke gawang lawan dan kita juga berusaha menjaga gawang kita sendiri agar tidak kemasukan bola. Nah, lalu ada pengertian dan asal-usul sepak bola ini ya. Yang pertama kita mulai dari pengertian. Sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan menendang bola kian kemari untuk diperebutkan para pemain-pemain yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. Jelas ya? Dilakukan dengan menendang bola dan diperebutkan oleh pemain. Tujuan mereka sama, memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. Nah, asal-usul sepak bola. Asal-usul sepak bola itu berasal dari atau dimulai dari zaman Cina kuno semasa pemerintahan dinasti Han. Sepak bola dikenal dengan istilah tanchu. Oke. Lanjut di Italia pada zaman Romawi dikenal dengan Haspartun. Lalu di Inggris dikenal dengan istilah goal atau goal ya. Lalu di Yunani dikenal dengan istilah episiros ya. Lalu di Jepang dikenal dengan istilah kemari. Inilah pengertian dan asal usul sepak bola. Nah, kita akan lanjutkan ke dalam gerak spesifik permainan sepak bola atau teknik dasar permainan sepak bola. Apa saja teknik dasarnya? Ya, ada dribbling, teknik menggiring bola, ada passing, teknik mengumpan bola, ada shooting, teknik menembak bola, lalu ada kontrol yaitu teknik menguasai bola. Kita akan bahas satu persatu gerak spesifik tersebut. Yang pertama kita mulai dari dribbling, menggiring bola. Ya, apakah menggiring bola ini? Ya, menggiring bola adalah teknik menggiring bola atau membawa bola ya. Nah, ada hal-hal yang harus kita pahami pada saat akan melakukan teknik menggiring. Yang pertama, teknik menggiring dapat dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam
bagian luar dan punggung kaki. Jadi kaki kita ini terbagi menjadi 3, bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Lalu menggiring bola ini dapat dilakukan, atau jenis menggiring bola ini ada 2, yaitu short dribble dan long dribble. Dimana short dribble itu kita gunakan untuk mengecoh atau melewati lawan. Lalu long dribble itu biasanya kita lakukan untuk serangan balik. Nah, bisa kamu perhatikan gambar ini adalah teknik menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Bisa kamu lihat perkenaan bola dengan kaki Bapak, yaitulah kaki bagian dalam. Bapak harap kamu sudah paham ya, kaki bagian dalam ini. Lalu yang berikutnya, teknik menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. Lihat posisi kaki Bapak, kaki bagian luar. Lalu yang terakhir, menggiring bola menggunakan punggung kaki. Punggung kaki atau ikatan sepatumu, disitulah punggung kakimu. Oke, cukup jelas. Sekarang variasi mendribble kaki bagian dalam dan kaki bagian luar dan punggung kaki. Oke, akan Bapak praktekkan melewati rintangan atau pun ya. Panjang lagi. Kita langsung lanjut ke teknik yang kedua, yaitu teknik mengumpan bola atau passing. Oke, teknik mengumpan bola atau passing ya, mengoper bola kepada teman dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama menggunakan kaki bagian dalam. Loh, ternyata sama seperti menggiring bola, namun ini bedanya kita passing, kita mengumpan bola bukan menggiring, tapi perkenaannya kepada kaki tetap sama. Lalu kaki bagian luar, punggung kaki ya. Lalu menggunakan kepala, kita bisa menggunakan passing itu dengan menggunakan kepala. Lalu yang terakhir yang harus kamu pahami, harus memiliki akurasi yang baik. Akurasi yang baik ini adalah kita mampu mengarahkan bola ke tempat tertentu, yaitu kepada teman. Itulah akurasi yang baik yang dimaksud di sini. Nah, kita akan mulai. Ya, ini adalah gambar Bapak melakukan teknik mengumpan bola menggunakan kaki bagian ya dalam. Oke, yang berikutnya teknik mengumpan bola menggunakan kaki bagian luar. Dipahami ya, bagian dalam, bagian luar. Yang berikutnya, teknik mengumpan bola menggunakan punggung kaki. Udah jelas. Oke. Di dalam melakukan teknik menendang ini, yang perlu kalian pahami adalah pondasi. Ya, Bapak melakukannya dengan kaki kanan. Jadi kaki kiri Bapak ini pun harus pas di posisi, yaitu pas di samping bola. Oke. Nah, saya mau bola ini saya tendang menggelinding. Oleh karena itu, perkenan kaki terhadap bola mempengaruhi posisi bola. Ketika kamu menendang dari bawah, bolanya akan naik. Ketika kamu menendang di tengah bola, bolanya akan menggelinding di atas lantai. Ketika kamu menendang dari atas, ya mungkin bolanya tidak akan berjalan dengan
baik. Oleh karena itu, posisi kaki terhadap bola sangat mempengaruhi. Oke, kita mulai kaki bagian dalam. Ya, kaki bagian dalam. Oke, balik jauh. Dan sekarang dengan kaki kiri sama saja. Kaki bagian luar, tadi bagian dalam, sekarang bagian luar kaki, sisi luar kaki, ya. Di dalam pelaksanaannya sama, kaki kiri harus pas di samping bola untuk tumpuan, lalu kita ayun kaki, kita tendang. Ayun kaki, tendang pas di perkenaan bola bagian tengah. Oke? Oke, sekarang dengan punggung kaki. Punggung kaki, ya. Berarti kira-kira ikatan sepatu. Ya, kita lakukan tendangan, lalu mengayun. Dengan posisi kaki kiri tetap di samping bola. Kita lanjut teknik yang ketiga, menguasai bola atau kontrol, ya. Teknik menguasai bola ini adalah teknik yang digunakan untuk menghentikan bola, ya. Itu dapat digunakan dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki, menggunakan dada, menggunakan paha, menggunakan kepala. Dan untuk futsal, teknik menguasai bola ini bisa dilakukan dengan menggunakan ujung telapak kaki atau sol sepatu. Oke, nah ini ada teknik menguasai bola kontrol, ya, dengan menggunakan kaki bagian dalam. Oke, yang berikutnya teknik, ya, dari posisi kaki sudah jelas, kaki bagian luar. Yang berikutnya, ya, punggung kaki, bolanya bisa Bapak kuasai atau Bapak hentikan. Oke, yang berikutnya, teknik mengumpan dengan dada. Yang berikutnya teknik mengumpan dengan paha. Lalu yang terakhir teknik mengumpan dengan kepala. Cukup jelas, ya, teknik-teknik mengumpan, teknik-teknik menguasai bola ini, ya. Menguasai bola dengan kaki bagian dalam, bagian luar, punggung, dada, paha, dan yang terakhir ini kepala. Kita langsung lanjut ke teknik yang keempat, teknik menembak bola atau shooting. Dimana dalam pengertiannya tembakan atau tendangan ini adalah tembakan keras ke arah gawang, ya, jelas. Tujuannya jelas, sasarannya jelas, gawang. Karena dengan menembak bola ke gawang kita dapat menciptakan gol untuk kemenangan tim kita. Karena itu adalah tujuan dari permainannya.
Oke, teknik menembak bola ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki, dengan kepala. Lalu yang terakhir, kamu juga harus menguasai atau memiliki akurasi yang baik supaya bola ini bisa kamu arahkan kemana, ke gawang. Itulah akurasi yang baik. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan tendangan, yaitu yang pertama, perhatikan arah datangnya bola ya, supaya kita bisa melakukan tendangan ya. Lalu perhatikan posisi kiper di gawang supaya kita bisa melihat kemana bola ini mau kita tembakkan, mau kita arahkan supaya terjadi gol. Lalu perhatikan posisi gawang ke arah mana bola akan dimasukkan ya, jelas. Yang berikutnya, hal yang perlu diperhatikan saat akan menendang. Kita akan menendang ini. Berarti ayunkan kaki ke belakang untuk mendapat tenaga yang maksimal sehingga bola dengan keras masuk ke gawang. Lalu perkenan bola terhadap kaki bebas sesuai dengan keinginan. Bisa kaki bagian dalam, bagian luar, punggung kaki ya. Kadang pun ya kamu bisa juga melakukan dengan kepala ya. Lalu kita arahkan bolanya ke gawang supaya tercipta gol. Nah, lalu ini adalah gambar yang berikutnya, gambar cara-cara melakukan tembakan ke gawang. Ya, ini dengan kaki bagian luar ya. Lalu ini dengan kepala. Oke. Lalu ini dengan punggung kaki. Lalu ini dengan kaki bagian dalam. Jelas ya semuanya anak-anak. Oke ya, teknik dasarnya sudah selesai ya. Ada teknik dribble, teknik passing, lalu ada teknik shooting, lalu ada teknik kontrol. Bapak harap kamu sudah memahami semua gerak spesifik ini ya. Karena itu dalam tujuan pembelajarannya kamu mampu memahami dan mempraktekkan gerak spesifik permainan sepak bola dengan baik. Oke. Ya, kita akan lanjut ke dalam peraturan permainan sepak bola. Sebelumnya ini adalah lapangan sepak bola ya, dan bisa kamu bedakan dengan lapangan futsal. Cukup jelas perbedaannya ya. Oke, apakah perbedaan-perbedaan kedua ini? Yang pertama adalah kita mulai dari peraturan sepak bola kick off ya. Kick off itu adalah memulai pertandingan atau memulai babak kedua, babak pertama ya, memulai pertandingan dan memulai babak tambahan apabila tidak terjadi gol, ya. Lalu jumlah pemain itu ada untuk sepak bola 18 pemain, diantaranya 11 pemain inti dan 7 pemain cadangan. Untuk futsal ada 10 ya, namun ada juga kadang 18, ada 14, namun tetap ya. Untuk pemain yang di lapangan itu 5, selebihnya adalah cadangan atau pemain pengganti. Lah, ada posisi pemain di dalam sepak bola dan juga futsal. Yang pertama dari sepak bola, ada pemain bertahan defender, pemain tengah midfielder, pemain depan striker, lalu penjaga gawang goalkeeper. Untuk futsal sendiri ada anchor ya. Lalu ada ala atau flank, lalu ada pivot, lalu ada penjaga gawang. Nah, lanjut. Ya, babak. Di dalam sepak bola dan futsal ini ada pembagian waktu tertentu ya. Di mana di sepak bola terjadi ada babak 1 dan babak kedua masing-masing 45 menit dengan waktu istirahat 15 menit. Nah, apabila terjadi skor imbang akan dilanjutkan ke babak tambahan waktu, di mana babak tambahan waktu ini ada 2, masing-masing 15 menit dengan waktu istirahat 2 menit.
Nah, apabila skor tetap imbang akan terjadi tendangan penalti 5 orang penendang. Untuk futsal ya, di babak pertama itu dan babak kedua masing-masing 20 menit dengan waktu istirahat 10 menit. Nah, apabila skor imbang akan dilakukan tendangan penalti. Namun di peraturan-peraturan yang sekarang ada dengan babak tambahan ya. Kadang peraturan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan zaman diberlakukannya. Dan untuk penalti biasanya 3 orang, namun sekarang sampai 5 penendang. Oke. Nah, yang berikutnya adalah hal-hal yang tidak bisa yang disarankan tidak kamu lakukan ya, yaitu yang menyebabkan tendangan bebas langsung. Tendangan bebas langsung ini maksudnya pemain bisa langsung menembakkan bola ke gawang, yaitu sliding ya, berbahaya, menendang atau memukul, menarik baju, menghadang, mendorong, menampar, menggigit dan juga handsball. Itu semuanya tidak bisa kamu lakukan karena berbahaya. Jadi kita harus hindari pelanggaran-pelanggaran tersebut supaya tidak terjadi tendangan bebas langsung untuk tim kita yang mengakibatkan kerugian untuk tim kita sendiri. Oke. Setelah ini ada tembakan atau tendangan bebas tidak langsung. Tendangan bebas tidak langsung ini terjadi apabila melakukan back pass. Contohnya pemain bertahan melakukan operan kepada kiper ya. Di sini kiper tidak boleh memegang bola ya. Ketika kiper melakukan hal tersebut, memegang bola, berarti terjadilah tendangan bebas tidak langsung. Untuk futsal juga sama, tidak boleh kiper menerima passing dari teman lalu langsung menangkapnya sebelum terjadi sentuhan kepada pihak lawan, back pass, lalu terjadi tendangan bebas tidak langsung. Lalu di sepak bola ada tendangan-tendangan yang sering terjadi, yaitu tendangan gawang ya. Tendangan gawang ini ketika bola disuting tidak mengenai siapapun ya, terjadilah tendangan gawang. Lalu tendangan sudut. Tendangan sudut terjadi ketika pihak lawan menendang bola mau menyuting, ternyata back menghala bola atau kiper menghala bola, bola keluar ke belakang garis gawang, terjadilah tendangan sudut. Lemparan ke dalam ketika bola keluar dari garis samping atau garis luar lapangan. Lalu tendangan penalti terjadi apabila terjadi pelanggaran di daerah penalti. Kalau pelanggaran di luar kotak penalti berarti terjadi tendangan bebas. Nah, tendangan bebas ini ada tendangan bebas langsung dan tidak langsung. Tadi sudah kita bahas yang bagaimana yang langsung dan bagaimana yang tidak langsung. Nah, sekarang ke dalam pola penyerangan. Pola penyerangan ini berhubungan dengan formasi ya. Karena dari formasi inilah para pelatih bisa mengatur bagaimana strategi-strategi untuk menyerang. Oke. Nah, ini beberapa formasi di dalam futsal dan sepak bola ya. Untuk futsal 1-2-1, 3-1, 2-2, 4-0. Berarti anchor ala pivotnya diaturlah di posisi formasi ini ya. Dan untuk sepak bola ada 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-3-1-2 dan sebagainya, masih sangat banyak. Di sini juga bisa diatur defender, midfieldernya ya, dan strikernya ada di mana posisinya. Semuanya adalah bertujuan untuk penyerangan, namun ada juga untuk pertahanan. Nah, untuk pertahanan sendiri kita di sini membahas ada dua, yaitu man-to-man defense dan zone marking defense. Di mana man-to-man itu penjagaan terhadap lawan, langsung menanggung-jawabi satu orang lawan untuk kita jaga. Lalu zone marking adalah kita bertahan dengan menguasai daerah, artinya kita pertahankan daerah kita ini supaya lawan tidak bisa masuk ke pihak kita. Oke, demikian anak, untuk peraturannya sudah cukup jelas, sudah cukup banyak yang Bapak bahas ya. Bapak harap kamu bisa pahami semuanya, teknik-teknik dasarnya, gerak spesifiknya ya, menggiring, kaki bagian dalam, bagian luar, punggung kaki, passing sama bagian dalam, bagian luar dan kepala. Lalu teknik menembak, kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki dengan kepala. Lalu kontrol bisa dengan kaki bagian dalam, bagian luar, punggung kaki dengan paha, kepala. Dan yang terakhir adalah di peraturan ya, banyak sudah kita bahas. Bapak harap kamu bisa pahami dan bisa kamu praktekkan ya. Demikian materi kita anak-anak, tetap semangat belajar ya.
dan juga tetap menjaga kesehatan ya. Sering berolahraga supaya imun tubuhmu bagus. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi-materi PJOK yang akan kita bahas dengan Pak Jos. Salam sehat selalu. Bye bye.